kasih. Selamat pagi, teman-teman sahabat doa. Maaf nih baru berjumpa lagi nih. Kita tunduk kepala ya, kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus agar kita bisa belajar bersama dan memproses apapun informasi yang kita akan pelajari bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Tuhan izinkan kembali kami bertemu untuk melakukan sesi training sepanjang 1 pekan di pagi hari dengan kesegaran yang baru setelah kami diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pujian kami atas begitu besar pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi dan keluarga, serta mengekspresikan apresiasi kami untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Teristimewa mengizinkan kami untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Dengan kebiasaan ini pula kami membangun sebuah kekuatan internal yang tentunya akan menjadi media di mana Roh Kudus boleh bekerja dalam kehidupan kami, serta mengubahkan kami setiap saat untuk mendekati citra yang Tuhan inginkan untuk kami kembalikan berdasarkan kerjasama kami dengan Roh Kudus. Semoga waktu yang kami gunakan pagi ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati jaringan yang kami gunakan agar tidak ada gangguan signifikan yang akan menginterupsi proses pembelajaran kami pagi ini. Terpujilah namamu, kami alaskan doa ini dengan mohon keampunan dosa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya minta izin share screen-nya. Pelajaran kita sih tidak terlalu wah-wah banget ya. Ya, terlepas dari materi apapun yang kita pelajari bersama, satu hal yang kita tidak boleh lupakan bahwa cara kita memikirkan dan mengolah informasi bergantung pada cara kita merespon. Ya, sengaja saya pilih ini karena biasanya di akhir-akhir tahun itu ada banyak isu dan dilema yang kita dapati dalam sebuah komunitas. Mungkin Anda akan pernah mendengar statement tentang ada orang yang nanti datang ke gereja itu baru di akhir tahun ketemu sama yang lain, ya. Tapi sepanjang tahun itu nggak pernah jumpa, mungkin karena kesibukan atau ada isu-isu tersendiri yang mereka sedang hadapi sehingga mereka menghindari diri untuk bersosial dengan saudara-saudara mereka dalam komunitas, tetangga kah itu atau bahkan jemaat, ya, kumpulan spiritual dan lain sebagainya. Kita tidak bisa pungkiri hal ini akan kita dapati terus bergantung pada cara individu kita merespon terhadap semua situasi dan kondisi bahkan lingkungan yang kita jalani dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, saya pernah singgung beberapa waktu yang lalu, kita perlu mengkultivate, mendevelop self-awareness. Kita yang mengobservasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu secara fisik, secara mental, secara spiritual, bahkan secara sosial. Hanya kita dan Tuhan yang tahu secara detail di mana kita pernah jatuh, di mana kita lengah, ya, dan di mana kita melalaikan dan bahkan mengabaikan proses pembelajaran dari pengalaman masa lalu untuk mengantisipasi dan bahkan menghindari supaya itu tidak terjadi lagi kemudian hari di waktu yang akan datang. Nah, sering kita tergoda dan jatuh pada menyalahkan situasi dan kondisi kita. Kita sering menyalahkan orang saat posisi kita pada posisi yang sangat kita tidak harapkan. Terlepas dari mungkin kita tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi mungkin teman-teman pernah
pada posisi tersebut, tidak melakukan yang jahat, tidak melakukan kesalahan, tiba-tiba kondisi kita terpuruk, ya istilahnya kita jatuh karena ulah orang lain. Kemudian kalau sudah terbiasa dalam arti mereview, ya, buat self reflection untuk peristiwa-peristiwa yang kita alami tersebut, maka biasanya kita akan semakin dewasa menghadapi hal-hal yang lebih besar kemudian jika konteksnya itu bisa lebih parah dari yang apa Anda alami sebelumnya. Ini pun bergantung pada tipe karakteristik orang yang bersangkutan. Ya, saya dapati bahwa banyak kali kita menganggap sepele untuk semua peristiwa yang kita jalani dan kita hadapi. Sehingga kita tidak lagi waspada dan alert untuk kondisi-kondisi yang mungkin akan Tuhan izinkan lebih berat kita akan hadapi. Tujuan Tuhan mungkin untuk melihat apakah kita belajar dari kesalahan sebelumnya atau pengalaman sebelumnya agar kita bisa lebih tangguh, lebih sabar, dan bahkan lebih tegar menghadapi yang lebih besar di kemudian hari. Jadi saya cenderung memberikan pelajaran agar supaya kita bisa lebih waspada, berkonsentrasi pada personality development, ya, pengembangan kepribadian kita dalam konteks spiritual. Saya menggunakan kata spiritual bukan artinya term ini kita gunakan biasa selalu dihubungkan selalu masalah-masalah rohani yang berbau gerejani, ya, berbau kumpulan spiritual dan lain sebagainya. Jangan lupa kalau kita menggunakan kata spirit itu mencakup semua aspek sebenarnya, ya, karena mengacu pada pelajaran beberapa waktu yang lalu saat saya memulai dari Kejadian pasal 1 ayat 26, ya, manusia itu diciptakan oleh Tuhan, diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita tidak bicarakan secara spesifik pemisahan, tetapi nanti saya akan arahkan bagaimana cara saudara-saudara memahami konsep spiritual being yang tentunya akan selalu berkaitan dengan cara Anda merespon terhadap kehidupan yang Anda jalani. Tugas kita bukan membandingkan kehidupan orang, atau bahkan mungkin bertendensi untuk memaksakan orang melalui pengalaman yang kita jalani mengikuti pattern dan pola kita merespon. Belum tentu sama. Ya, itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus juga mengingatkan kita untuk mengerjakan keselamatan kita secara individu, karena sangat-sangat bervariasi apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Anda dan saya punya perjalanan hidup yang sangat-sangat berbeda. Dalam beberapa hal bisa jadi sama, ya, tapi cara Anda merespon dengan cara saya merespon bisa saja berbeda. Kecuali dalam konteks prinsip merespon apapun yang terjadi, Tuhan itu sudah punya pola tersendiri. Dia sudah berikan Alkitab dan tulisan yang membuat agar supaya cara kita merespon, meskipun dalam konteks yang berbeda, akan selalu bermula dari prinsip yang sama. Jadi kita akan belajar dalam satu pekan ini, saya beri judul The Perfect View of God's Image, ya, learning to develop our spiritual being,
instead of our natural being. Ya, saya kira ini mungkin term yang Anda sudah sering dengar berkaitan dengan kontradiksi apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 5 tentang perbedaan antara spirit dan flesh. Tapi kita akan mulai, mungkin ini sekedar pendahuluan, ya. Slide saya tidak banyak, cuma 4, ya. Tapi kita akan coba gali at least sedikit hasil penelitian saintis berkaitan dengan apa yang saya akan sharing selama 1 pekan ini, supaya paling tidak saudara punya background, ya, meskipun mungkin tidak harus studi secara resmi, ya. Saya sendiri yang lalu berpikir-pikir ya enggak perlulah sekolah lagi, karena buku yang mereka pelajari di sekolah kita cari aja. Jadi sumber yang sama yang mereka pelajari di sekolah, kita bisa pelajari juga secara pribadi. Jadi learning itu unik, ya. Artinya Anda bisa capai, Anda bisa cari lewat formal, sekolah formal, atau Anda bisa gunakan berdasarkan kesempatan yang Anda miliki, mencari sumber buku atau textbook yang digunakan, di mana teman-teman yang lain mungkin sekolah menggunakan textbook yang sama. Agak beda dalam konteks metode karena mereka mungkin mendengarkan dari guru, Anda belajar sendiri, ya. Tapi pada prinsipnya otak kita akan berfungsi sama persis, menerima semua informasi, menerapkan dan mengaplikasikannya itu untuk menjadi berkat bagi sang pemilik otak, yaitu Anda dan saya. Kita mulai dulu dari Galatia pasal 5 ayat 5, ya. Kalau Anda punya Alkitab, Anda boleh buka, lalu kita lihat ayat tersebut, kemudian mencoba menganalisanya bersama. Adapun kita, harapan kita adalah bahwa Tuhan akan menempatkan kita benar bersamanya. Dan inilah yang kita nantikan oleh kuasa Roh Tuhan yang bekerja melalui iman kita. Saya kutip ini dari Today's English Version. Tidak ada tujuan yang lebih mulia dari berharap bahwa posisi kita, Anda dan saya, akan berada pada posisi yang benar bersama dengan Sang Pencipta. Ya, pertanyaannya, dapatkah kita menempatkan diri kita pada posisi yang benar tersebut? Jawabannya pasti tidak jika kita mengekspresikannya atas upaya sendiri. Jangan lupa, kalau kita bicara ada intervensi oknum lain, itu artinya kita tidak bisa lepas dari tidak membicarakan yang menciptakan kita. Terlepas dari Anda punya iman, punya agama, keyakinan, ya, kita tidak bisa lepas dari meyakini bahwa kita diciptakan dan berasal dari Sang Pencipta. Jadi kalau ada orang yang berpikir mengambil kesimpulan, memiliki persepsi, dia bisa melakukan segala sesuatu tanpa ada intervensi seorang supernatural. Ya, dalam hal ini tentunya kita tidak bisa pungkiri, kita bicara soal Allah Sang Pencipta yang menjadikan kita sebagai manusia. Tanpa Dia tidak ada satu makhluk pun yang akan bisa melakukan apa. Saya pernah ungkapkan dalam konteks saintis, penelitian, ya, neurologis, psikologis tidak bisa lagi memungkiri bahwa ada seseorang, ya, yang berperan sangat penting dalam perilaku dan karakter manusia itu sendiri. Bahkan untuk masalah-masalah yang sangat pelik berkaitan dengan penyakit fisik,
penyakit mental, penyakit spiritual, penyakit sosial, tidak bisa kita lepas dari Sang Pencipta. Itulah sebabnya sangat-sangat tidak mungkin kalau kita sedang dealing dengan banyak hal, tidak bisa kita abaikan, kita harus menempatkan Tuhan di dalam segala hal. Nah, siapa yang punya peranan penting sekarang? Jawabannya tentu saja ada di ayat tersebut. Oleh kuasa Roh Tuhan. Jadi saintis berusaha mencoba mencari tahu di mana posisi dan letak Roh Suci bekerja. Ya, kita bicara secara term dalam konteks dalam gereja, dalam pelayanan, selalu kita sering bicarakan Roh Kudus, Roh Kudus. Kita berharap oknum ini bekerja untuk kita. Ya, kita berharap seseorang merubah dan mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dengan berharap Roh Suci dan Roh Kudus itu yang bekerja. Tapi kita lupa bahwa harus ada kerjasama dari individu yang bersangkutan untuk memberikan celah supaya Roh Kudus ini bisa maksimal bekerja. Jadi bahasa pasarannya, kita bisa mengabaikan, kita bisa menolak peranan kuasa Roh Kudus tersebut dalam diri kita. Hanya dengan tidak memberikan celah. Menjawab tidak untuk setiap bisikan-bisikan yang akan mengarahkan kita pada pembentukan karakter yang lebih baik. Terlepas dari itu, tidak ada jalan tengah. Kalau kita menolak, maka kita akan memiliki tendensi ke posisi sebaliknya. Tidak ada kuasa lain selain dua kuasa ini yang akan berperan dalam kehidupan manusia. Either roh jahat atau roh Tuhan. Either kebaikan atau kejahatan. Jadi, kalau kita dealing dengan banyak hal, selalu ada dua kutub. Ya, selalu ada dua sisi di mana Anda dan saya akan menentukan pilihan untuk memilih siapa yang Anda mau ikuti. Dan kalau ayat ini bilang kuasa Roh Tuhan ini bekerja lewat apa? Lewat iman kita, maka cara kita memahami kata iman pun harus lebih luas sekarang. Ya, harus lebih luas. Saya berikan gambaran ini. Kalau ingat Kejadian 1 ayat 26, lalu sampai pada kata let us make man in our image after our likeness. Let us. Kalau kata tersebut mengekspresikan tentang marilah kita, maka kita ini adalah oknum yang tidak bisa kita lepaskan dari individu yang diciptakan tersebut. Jadi terlepas dari orang agama yang berbeda, mereka meyakini atau menolak sesuatu, tidak bisa dipungkiri akan kembali kepada kesadaran secara natural bahwa orang tersebut diciptakan oleh Tuhan. Ya. Lalu in our image and in our likeness. Ya. Kalau Anda perhatikan, ini saya ada beli buku The Brain, produksi Deka. Ya. Lalu saya perhatikan di bagian ini, di Unexplored Brain. Penelitian baru mengungkapkan bahwa beberapa bagian otak yang terkenal memiliki fungsi yang tidak terduga, dan itu terutama benar untuk daerah bagian bawah otak, brain center. Dia ada otak bagian bawah. Kalau Anda lihat bagian kepala ini, ya, ini kita punya otak. Anda lihat saya punya kursor. Ini itu namanya brainstem. Ini akan memiliki koneksi ke seluruh jaringan tubuh kita. Jadi daerah yang pernah dipikirkan secara menyeluruh pasif dan hanya melakukan peran-peran otomatis, itu punya potensi banyak ternyata. Ya, potensi banyak itu Anda bisa lihat di sini di sebelah kanan. Ya. Kalau
Anda perhatikan, ya memang itu bahasa Inggris ya, metode mutakhir scanning yang memeriksa otak di bagian korteks itu untuk memahami kontribusi mereka terhadap pikiran dan perilaku sadar. Teknik ini termasuk MEG, magnetoencephalography, yang mendeteksi bidang magnetik yang dihasilkan oleh saraf, kemudian fMRI, dan spektroskopi near infrared, NIRS yang dibilang, ini memantau aktivitas otak oleh perubahan lokal serta peredaran darah dan oksigen. Kalau Anda lihat di kanan, Anda akan lihat bagian-bagian ini. Ini mohon jangan diabaikan, karena kalau Anda memahami dan mengerti ini, meskipun Anda tidak lihat ke dalam otak Anda, tetapi at least Anda memahami fungsinya. Ya, Anda lihat ada beberapa bagian. Ya, dorsal, ya Anda lihat dorsal di situ, ini sumber serotonin diproduksi di sini. Kalau kurang, ini akan mengakibatkan kekhawatiran, keresahan, dan nafsu yang kurang, rendah nafsu. Kemudian, Anda perhatikan lokus yang bagian ini. Lokus yang saya kasih kursor ini warna abu-abu ya. Ya, warna abu-abu itu kalau ini tidak berfungsi dengan benar akan mengakibatkan intense emotions. Nah, siapa yang pikir kalau orang mudah marah, mudah tersinggung, fungsi ini sebenarnya lagi bermasalah sehingga mudah stres dan memori yang rendah. Ya, kemudian kalau Anda perhatikan ini pedunculopontine nucleus. Ya, ini adalah tentang fokus atensi dan konsentrasi. Ya, dalam aktivitas fisik, ya, bahkan menggerakkan kita punya organ tubuh. Ini biasanya akan di-refer ke anak-anak yang punya ADHD, ya, attention deficit hyperactivity disorder. Sebenarnya bukan cuma anak-anak ini, orang dewasa pun bisa. Karena kalau fungsi ini lagi bermasalah, maka kita sedang bermasalah dengan fokus dan konsentrasi, ya, baik dalam aktivitas fisik dan lain sebagainya. Lalu berikut periode Guthrie-Gray ini adalah channel, ya, nukleus yang menjadi major part untuk coping pain system, sistem mengatasi rasa sakit. Ya, kalau Anda adalah tipe orang yang sangat-sangat mudah putus asa dan patah semangat, ini coping pain system ini lagi bermasalah ini. Anda nggak bisa lihat, tapi ini indikasi. Terakhir, ventral tegmentum. Ya, ini adalah proses fungsi pusat dari motivasi, belajar, learning, dan reward. Ya, ini juga hampir sama, ini dikaitkan dengan ADHD. Kalau motivasi kurang, proses pembelajaran juga tidak ada minat, ya, tidak suka menghargai orang dan sebagainya, ini sedang bermasalah. Kenapa saya ungkapkan hal ini? Anda bisa lihat ini, semua masalah-masalah ini sebenarnya berhubungan dengan organ vital. Jadi kalau kita bicara soal perbandingan antara spiritual dan natural being, lihat apa yang Rasul Paulus ungkapkan. Statementnya sederhana. Sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Mereka yang biasa di dapur nih, ibu-ibu pasti tahu menggunakan ragi. Ya, Galatia 5 ayat 9. Apa maksudnya? Nah, saya berikan PR nih untuk saya tutup nih. Slide terakhir saya, Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Nanti Anda bikin listing. Ya, Anda boleh sharing secara personal di WA saya. Tanpa harus menyebutkan nama, kan saya sudah tahu, tapi teman-teman nggak ada yang tahu. Jadi nanti di Galatia 5 ayat 16 sampai 25 ini Anda baca,
Anda meditasi, Anda renungkan, Anda lihat posisi Anda di mana. Masih ada enggak flash yang masih aktif. Lalu kita akan coba proses untuk memahami di mana kita bisa atasi. Startnya dari mana. Selain kita selalu menggunakan statement, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Tapi Anda punya peranan. Anda punya peranan. Ya. Jadi Anda listing nanti kira-kira di area mana yang Anda sedang bermasalah saat Anda membaca Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Saya hanya tutup di bahagian ini, kita akan lanjutkan ketemu besok. Saya hanya ingin mengarahkan pola pikir Anda bahwa Anda dan saya sedang melakukan proses kita yang di Advent. Kita tahu, pahami statement sanctification by faith. Proses ini harus dipahami dari dua sisi. Terlepas dari secara spiritual, kita memahami konteks ini, tetapi secara scientific, kita harus memahami satu area lain yang sangat berperan bergantung pada respon Anda setelah Anda memahami hal ini. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat pagi ini ya. Ini pendahuluan aja. Saya udah lewat 5 menit kayaknya kalau di jam saya. Semoga kita bisa memahami bahwa ada tujuan khusus Anda dan saya untuk memisahkan diri nih dari proses menjadi spiritual being lebih fokus. Gantinya kita biarkan natural. Kita akan lihat Yesus nanti di hari-hari berikut ya, berkaitan dengan natural being yang kita akan dealing ya selama proses training session. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Pendeta, doa tutup. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pertemuan singkat pagi ini, di mana kami telah mengawali training session yang akan berlangsung selama 1 pekan. Hamba berdoa khusus agar setiap anggota yang hadir pada pertemuan setiap pagi sepanjang 1 pekan ini akan disiapkan hati dan pikiran untuk bersedia bagi tuntunan Roh Kudus menolong kami semua dalam proses pembentukan menjadi makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang melakukan misi dan tugas sesuai dengan tujuan mengembalikan citra Allah kembali dalam persiapan kami menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati teman-teman saat mereka beraktivitas menggunakan waktu hari ini untuk aktivitas apapun, namun selalu waspada untuk setiap godaan dan tendensi untuk mengikuti natural self. Gantinya, membiarkan Roh Kudus menolong kami untuk lebih waspada untuk setiap tindakan dan respon kami menjadi lebih bijak. Terpujilah namamu. Terima kasih sudah mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.